Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Sempat terhenti akibat pohon tumbang, operasional KRL jurusan Tanah Abang Sudimara kembali normal. Seorang pemuda di Cilacap tewas tenggelam bersama motornya saat bersuah foto di pantai Teluk Penyu. Halo, selamat malam pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang tak hanya terjadi di Jakarta. Di Bandung, hujan deras dan angin kencang juga menumbangkan pohon dan merusak sejumlah bangunan. Bersama saya Salsabila Syaira, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, di informasi pertama, ketinggian air di Bendung Katulampa Bogor berangsur surut ke titik normal malam ini. Tinggi muka air sempat meningkat hingga 140 cm akibat hujan intensitas tinggi di kawasan Puncak sore tadi. Ketinggian muka air di Bendung Katulampa Bogor, Jawa Barat malam ini berada di level 50 cm. Tinggi muka air ini terus menurun jika dibandingkan dengan sore tadi. Tinggi muka air normal Bendung Katulampa berkisar di angka 10 cm. Sebelumnya pemirsa, pada Minggu sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, ketinggian air di Bendung Katulampa sempat berstatus siaga 2. Tinggi muka air sempat melonjak ke level 140 cm dari sebelumnya normal di bawah 10 cm. Petugas Bendung Katulampa menyebut ketinggian air pada Minggu sore adalah yang tertinggi sejak awal tahun 2021. Setelah sempat terhenti akibat terhalang pohon tumbang, komuter lain lintas Tanah Abang Sudimara kembali berjalan. Calon penumpang KRL yang terlantar di sejumlah stasiun sudah bisa melanjutkan perjalanan mereka. Sejumlah calon penumpang KRL berlarian masuk menuju stasiun Tanah Abang setelah mendapatkan informasi jalur KRL menuju Rangkas Bitung dari Tanah Abang kembali dibuka. Begitu pula dengan para penumpang di stasiun Palmerah. Penumpang yang sudah menunggu berjam-jam berebut masuk peron stasiun. Para penumpang ini sempat menunggu berjam-jam di stasiun sambil menunggu evakuasi pohon tumbang selesai dikerjakan. Karena ada kendala ini, pohon tumbang dan petir, lalu konslet listriknya mungkin ya. Jadi balik lagi kita ke sini, ke stasiun Palmerah deh. Jadi ya tidur di sana aja deh. Iya. Iya. Saya dari jam setengah dua. Iya. Kita disuruh balik lagi ke Tanah Abang. Iya. Jadi ngambil sewanya dari Tanah Abang mungkin ke Rangkas Bitung gitu. Sebelumnya kereta listrik jurusan Pondok Ranji, Kebayoran tertimpa pohon saat melintas di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pohon tumbang saat hujan sedang lebat, akibatnya laju kereta terhenti karena pohon juga menimpa saluran listrik bagian atas. Tidak ada kerusakan berarti pada kereta dan evakuasi penumpang berjalan lancar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Namun perjalanan kereta terganggu karena aliran listrik langsung dimatikan pasca kejadian ini. PT KCI langsung menurunkan petugasnya untuk memotong dahan pohon yang menimpa kabel dan kereta rel listrik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Selain menumbangkan pohon yang menghalangi perjalanan KRL komuter lain, hujan deras disertai angin kencang juga menumbangkan pohon beringin besar di Jalan Tanah Kusir. Pohon tumbang menimpa mobil dan motor yang sedang melintas. Tanah Kusir
Mobil kena tumbang. Pohon jenis beringin berukuran besar tumbang menimpa dua kendaraan yang sedang melintas di Jalan Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu sore. Pohon berukuran besar ini tumbang setelah hujan deras yang disertai angin kencang. Akibat peristiwa itu, kendaraan roda 4 dengan nomor polisi B2731SIW mengalami kerusakan parah di bagian depan. Sedangkan pengemudi motor yang juga tertimpa pohon harus dilarikan ke rumah sakit untuk pertolongan. Pas hujan gede itu, langsung angin kenceng aja, tiba-tiba. Terus langsung kejadian pohon pada tumbang di kiri kanan. oh, ini langsung tumbang gitu, Ya. Bang. Cuma paling motor doang sama ini, sama mobil. Untuk korbannya sendiri, Bang, ada nggak, Bang, tadi, Bang? Korban tadi ada satu orang di motor, tapi udah dilariin ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Tanah Kusir menuju Bintaro sempat dialihkan karena seluruh jalan tertutup oleh pohon tumbang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tidak hanya di Jakarta, hujan deras dan angin kencang juga menumbangkan pohon besar di dekat Stasiun Lama Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Pohon tumbang menimpa 4 mobil dan 2 kios. Pohon ganitri setinggi 15 meter di Jalan Stasiun Lama Kiara Condong, Kota Bandung, tumbang diterjang hujan deras dan angin kencang petang tadi. 4 mobil yang terparkir di bawahnya dan juga 2 kios rusak tertimpa pohon. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Di Padalarang, Bandung Barat, hujan lebat disertai angin kencang menyapu bangunan pusat jajan dan futsal. Kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Bangunan pusat jajanan serba ada, Pujasera di kawasan Padalarang, Bandung Barat ambruk setelah disapu hujan deras disertai angin kencang pada Minggu petang. Beruntung tidak ada korban jiwa karena para pengunjung dan pedagang langsung berhamburan keluar menyelamatkan diri. Oh, ini tempat pertemuan gedung ATB di RT 4 RW 14 Desa Kertamulya. Akibat angin yang barusan dengan hujan yang intensitasnya tinggi sekali. Jadi akhirnya ini kan beban atapnya pakai ijuk sama terpal, terus strukturnya dari besi, kemungkinan tidak bisa menahan curah hujan. Ditambah angin yang kencang sehingga dia ambruk ke bawah. Alhamdulillah kejadian ini tidak ada korban. Selain bangunan Pujasera, hujan disertai angin juga menerbangkan atap bangunan parkiran futsal Permata Padalarang. Total ada 9 bangunan termasuk rumah warga yang rusak diterjang hujan angin. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Kita ke informasi bencana gempa Jawa Timur, pemirsa. Gempa susulan yang terjadi pada Minggu pagi mengakibatkan gereja di Lumajang roboh. Beruntung tidak ada korban jiwa karena jemaat yang sedang beribadah langsung berhamburan keluar gereja. Sebuah bangunan gereja di Lumajang, Jawa Timur roboh akibat gempa susulan berkekuatan 5,5 magnitudo. Hampir seluruh bangunan gereja Katolik Santo Yusuf rata dengan tanah. Saat gempa terjadi, jemaat sedang melaksanakan ibadah. Namun mereka dapat menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban. Tadi prosesnya? Tadi kebetulan kami mau masuk ya, mau ibadah. Terus bangunan samping ini dengar suara kotak-kotak gitu. Ya, terus kami menganjurkan kepada umat yang ada di gereja suruh keluar karena takut kena imbasnya. Takut kena imbasnya. Ada korban jiwa, Pak? Nggak ada. Hingga kini, warga dan para jemaat bahu-membahu membersihkan reruntuhan gereja yang roboh akibat gempa susulan di Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Danarto, iNews melaporkan. Warga di Blitar, Jawa Timur mulai membersihkan puing-puing reruntuhan rumah akibat gempa magnitudo 6,1 sore kemarin. Sejumlah bantuan mulai disalurkan bagi warga terdampak. Pasca gempa yang mengguncang Kabupaten Malang dan sekitarnya, warga Blitar dibantu petugas BPBD dan TNI Polri mulai melakukan pembersihan.
Penanganan korban juga mulai dilakukan, termasuk penyaluran bantuan sembako dan kebutuhan lainnya. Jadi juga sudah kerja bakti dari TNI, dari Polri, kita langsung terjun ke masyarakat memberikan bantuan sebatas yang bisa diberikan. Mudah-mudahan nanti dalam penanganannya kita upayakan rumah-rumah yang kena dampak juga akan kita bantu sesuai dengan kapasitas kemampuan dan kondisi real yang ada di. Berdasarkan data BPBD, kurang lebih 200 rumah warga di kota dan Kabupaten Blitar rusak ringan akibat gempa, 98 rumah rusak sedang, dan 6 rumah rusak berat. Selain itu, ada 12 orang mengalami luka ringan akibat bencana ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendi dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau lokasi terdampak gempa di Lumajang dan Malang, Jawa Timur siang tadi. Menko PMK Muhadjir Effendi dan Mensos Tri Risma hari ini mengunjungi beberapa lokasi terdampak gempa di Jawa Timur. Di antaranya di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Kedua menteri datang untuk memastikan tahap penanggulangan bencana sudah berjalan baik, termasuk memeriksa keberadaan dan kelayakan pengungsian. Kemensos mengerahkan sekitar 700 personil tagana untuk penanganan pengungsi, mulai dari dapur umum hingga layanan trauma pasca gempa. Aman, tidak banyak yang cedera. Tadi ada yang luka berat sudah kita angkut, sudah dibawa ke puskesmas. Nah, kemudian Bu Mensos menjamin bahwa mereka yang tertimpa ini dari segi aspek kebutuhan dasarnya terpenuhi. Yang tadi yang hamil juga oleh Bu Mensos langsung diangkut, dibawa ke puskesmas, termasuk yang sudah tua, kemudian kakinya bengkak karena kena timpa reruntuhan juga diangkut ke puskesmas dulu. Sementara yang sehat oleh Bu Mensos langsung dibawa ke tempat rencana penampungan di lapangan Taman Asri. Tadi sudah kita cek, fasilitasnya sangat memadai. Pemirsa, hari ke-7 pasca banjir bandang, tim evakuasi kembali menemukan 2 korban meninggal dunia di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pencarian korban juga terus dilakukan di Kabupaten Lembata dengan alat berat dan anjing pelacak. Hari ke-7 pencarian korban banjir bandang di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur membuahkan hasil. 2 orang suami istri ditemukan meninggal dunia dan terendam lumpur di bibir sungai Kampung Boni dan sungai Benenain, Desa Maktihan. Kedua jenazah kemudian diserahkan pihak keluarga untuk dimakamkan. Pencarian korban banjir bandang juga terus dilakukan di Desa Waimatan, Kabupaten Lembata. 2 alat berat dan 6 ekor anjing pelacak dikerahkan. Jadi dari kemarin sejak awal dari kejadian kita sudah melakukan upaya. Kemudian juga beberapa hari berikutnya telah didatangkan alat berat ke titik-titik lokasi bencana. Sejauh ini di Kabupaten Lembata, 46 orang meninggal dunia telah ditemukan. Sementara 22 lainnya masih dinyatakan hilang. Dari Malaka dan Lembata, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dile, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Nasib tragis dialami seorang pemuda asal Ciamis, Jawa Barat yang tewas tenggelam bersama sepeda motornya di pantai Teluk Penyu, Cilacap, Jawa Tengah. Korban diketahui akan bersuah foto, namun sepeda motor yang dinaikinya terpeleset jatuh ke laut saat melewati pemecah ombak. Inilah rekaman video amatir saat korban mengendarai sepeda motornya melintasi bangunan pemecah gelombang di pantai Teluk Penyu, Cilacap, Jawa Tengah. Diduga korban hilang keseimbangan sehingga sepeda motor yang kendarainya terpeleset hingga jatuh ke laut. Tim Basarnas yang mendapatkan laporan langsung mencari korban. Usai hampir 2 jam, tim Basarnas Cilacap melakukan penyelaman, akhirnya berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia tak jauh dari lokasi korban tersebut. Korban diketahui bernama Anjas Asari, warga desa Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kejadian bermula ketika korban bermaksud bersuah foto di ujung bangunan pemecah ombak. Namun korban terjatuh saat motornya melewati pemecah ombak ini. Sepeda motor korban juga ditemukan di dasar laut dengan kedalaman 6 meter. Pelaksanaan penyelaman langsung ditemukan korban di lokasi kejadian demikian. Ya, untuk upaya penemuan itu dengan cara penyelaman.
Ya, untuk penemuan itu kita laksanakan dengan penyelaman karena kita melihat sudah ada kena ombak arus di lokasi tersebut. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit daerah Cilacap untuk diotopsi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah kampung di Palembang, Sumatera Selatan yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba. Dan kami akan kembali usai jeda.